Nah, kembali lagi di YouTube aku, dan kali ini aku itu bersama dengan Najwa, betul. halo. Bisa kenalin diri dulu mungkin, Najwa. Boleh. Halo semuanya, kenalin aku Najwa Khairunisa. Kalian bisa panggil aku Najwa. Aku mahasiswi Pendidikan Matematika angkatan 2024 Universitas Negeri Semarang. Dan aku asli dari Mojokerto, Jawa Timur. Betul, ada yang dari Mojokerto nggak nih? Kalian komen di bawah ya. Nah, terus teman-teman, kali ini kita itu bakal cerita-cerita atau sharing-sharing gitu, yang terutama tentang SNBP, terus kemudian pengalaman SNBT, kemudian apa sih culture shock kita selama kita itu menjalani satu semester. Iya, Ya, oke, betul. mungkin dari siapa dulu nih? Siapa? Kamu dulu aja. Oke. Cerita dulu apa ya? Gimana bisa lolos SNBP dulu, terus pilihan jurusannya kamu gimana kok bisa? Ya, gitu. Dapat masuk gitu. Iya. Oke, nah jadi ceritanya gini teman-teman. Aku itu lulusan dari SMK bukan SMA. Terus waktu di SMK itu aku jurusannya kebetulan tek, bukan rekayasa perangkat lunak. Terus aku tuh dapat eligible nomor satu gitu. Ih, keren. Terus aku tuh ambilnya juga ambil waktu di UNES itu aku ambil pendidikan teknik informatika dan komputer. Jadi nggak linjur gitu. Dan trik lain atau tips lain itu aku waktu itu pilih dua jurusan tapi dalam satu univ gitu. Nah dulu tuh aku pilihan pertama aku pilih PTIK, kemudian pilihan kedua itu aku pilih sistem informasi gitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Apa lagi ya? Udah apa ya? Udah sih kayaknya itu. Oke, mungkin dari aku kayak gitu sih, intinya jangan linjur. Sama tips yang lain itu Betul. pilih jurusan, Yang pilih selinear. univ, pilih univ, pilih jurusan dalam satu univ Unif. itu dapat memperbesar peluang kita gitu. Kalau Terbesar dari aku peluang. gitu. Terus oh ya, dulu itu aku itu daftarnya tanpa sertifikat, tapi alhamdulillah lolos. Itu karena usaha dan doa. Ya. Betul, jangan lupa Kumbu maut berdoa. ya. Usaha dan doa. Nah kalau dari aku gitu, kalau dari kamu? Kalau dari aku, sebenarnya kemarin aku juga berkesempatan untuk mendaftar SNBP dan aku top 3 eligible di Hmm. jurusan MIPA waktu itu. Dan Wow, memang top 3. dari awal aku udah ngincer di pendidikan matematika. Cuman kan ya aku kan Jawa Timur, aku di Mojokerto dan aku kan lebih dekat ke Surabaya. Aku sempet nih, aku daftar ke Surabaya, ke UNESA Ya. tepatnya, Universitas Negeri Surabaya. Aku ambil dua-duanya itu, dua jurusan tersebut memang di Oh. UNESA. Yang dimana pilihan pertama aku pendidikan matematika dan pilihan kedua aku pendidikan fisika. Hmm. Tetapi ya memang belum rezekinya Iya. aja, meskipun setinggi apapun peringkat kita, tapi kalau memang belum rezeki ya belum lolos Iya, gitu. kembali lagi ke rezeki Mm-mm. masing-masing Iya, gitu. kembali lagi ke rezeki masing-masing. Terus kalau SNBT kok bisa lolos gitu. Hmm. Terus kenapa sih kok malah ambil di UNES gitu. Hmm. Sebenarnya waktu itu ya aku nggak ada kepikiran untuk sampai ke UNES dari awal Hmm. tuh. UNES bukan Tujuan. kampus, iya, Ah, UNES tuh bukan tujuan. Aku nggak pernah setitik apapun terlintas di pikiranku untuk daftar ke UNES tuh nggak ada. ya. Cuman waktu itu kenapa tiba-tiba aku pilih UNES? Mhm. Pertama karena aku udah sakit hati ditolak UNESA, maaf UNESA Aduh, ya. Aku jujur aku sakit hati kamu tolak. Lebih sakit daripada melihat crush kita aduh, dengan yang lain. Aduh. dengerin UNESA. Nah, aku sakit hati banget sama UNESA, jadi aku pengen bener-bener kayak lari dari Hmm. situ, menjauh dari wilayah Jawa Timur, khususnya Hmm. daerahku situ ya, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya. Itu aku bener-bener pengen udah lari aja dari sana. Pengen nggak ngeliat gitu. Mm-mm, pengen gak ngeliat. Terus ya udah, eh, aku sempat kepikiran dulu kakak kelas aku tuh, oh ya, btw aku alumni dari SMA Negeri 1 Kerembung Sidoarjo. Nah, waktu itu kakak kelas aku tuh ada yang lolos, tapi jauh di atasku tuh ada yang lolos di UNES tapi jalur mandiri prestasi Oh. gitu.
Nah, terus di situ ya aku udah mikirnya kayak, oh ya udah gitu aja kan. Bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun sih, sekitar 1 tahun kemudian, itu udah mulai kan rame nih pendaftaran Ya, SNBP dan lain-lain itu. SNBT. Iya, SNBP, SNBT udah mulai masuk Mm-mm. huru hara Oh pendaftaran iya. kuliah. Tuh udah sakit hati sama UNESA, Mm. akhirnya kepikiran ke UNES. Aku search di UNES, ada nggak jurusan ini? Ternyata ada. Dan terus udah kan aku mulai fokus belajar buat Kamu langsung itu ke UTBK. UNES atau ada pilihan univ lain? Aku langsung UNES. Untuk Oh. SNBT nggak tahu kenapa, tapi kayak aku langsung ke Hmm. matok ke UNES. Wow, UNES yang bener-bener Semarang, dari satu ibu kota ke ibu kota Betul. daerah lain ya, ke UNES. Di situ aku pilihan pertama, aku tetap sama pendidikan matematika karena emang tujuanku udah di situ. Dan yang kedua ini aku berpindah guys, aku ambil pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Bayangin itu dua jurusan yang nggak selinear, Hmm. ibaratnya kayak mencah gini Iya. jurusannya kan. Nah, satu pendidikan matematika, satunya pendidikan bahasa Jawa. Selama belajar UTBK, selama tryout, aku tuh mikirnya mungkin kalau nggak lolos pilihan kedua juga nggak lolos gitu kan. Hmm. Aku udah mikir kayak gitu. Dan sebenarnya kan ada 4 pilihan, Iya. 2 S1, satu D4, satu D3. Hmm. Cuman aku yang D ini, yang terapan, Tiga. aku nggak ngambil, jadi cuman ambil 2 pilihan S1. S1. Oke. Udah. Terus tipsnya biar lolos SNBT itu gimana gitu? Nah, kalau tips dari aku ya, Ya. gini, kalau kalian udah punya jurusan impian atau udah kekeh mau ke jurusan itu, fokus ke subtes yang mendukung untuk masuk jurusan tersebut. Begitu. Nah, itu dan intinya perbanyak tryout, belajar, Hmm. manifesting sama doa. Apa ya? Tryout, belajar, tryout, manifesting sama doa. Udah. Intinya kalau usaha kalian jadiin sama berdoa, udah Doa. itu mah kumbu maut. Betul. Ya. Tapi kalau kalian belum punya jurusan, masih bingung Hmm. dan kalian punya mindset, udah aku udah nyerah mau masuk jurusan apa, yang penting aku harus lolos UTBK tahun ini. Nah, tipsnya yang pertama, sekarang kan pendaftaran UTBK belum dibuka ya. Jadi, menuju selama sambil menunggu pendaftaran masuk UTBK, itu kalian ini perbanyak belajar sama tryout Hmm. dulu. Belajar sama tryout dan doa minta petunjuk ke Allah. Ini penting ya. Betul. Terus belajar tryout, dari hasil tryout itu bisa kalian jadiin pertimbangan kalian mau masuk mana, subtes mana yang lebih unggul dan mendukung untuk masuk ke jurusan apa gitu kan. Nah, dari situ kalian kombinasiin sama minat kalian minatnya di apa, dan kalian itu kemampuannya itu gimana dari hasil tryout sebelum pendaftaran UTBK. Nah, di situ nanti kalian bisa nemuin jurusan. Setelah itu kalian daftar dan nemu nih, daftar jurusan ini yang mendukung sukses kalian, yang mendukung hasil tryout kalian. Nah, udah kan, habis itu setelah itu kalian tinggal fokus nih belajar semua subtes, tapi tetap ya harus fokus sama subtes yang memang mendukung. Dan jangan lupa untuk subtes di ini juga, apa namanya, eh, subtes-subtes yang lain itu tipsnya. Kalau kamu dulu UTBK itu berapa bulan untuk belajar UTBK? Kamu jujur. sebelum Mm, sebelum daftar SNBP, apakah mm. kamu tuh udah persiapan dulu SNBT atau enggak? Atau malah baru ketolak SNBP, kamu baru mau belajar SNBT? Nah, ini ya, buat kalian yang lolos SNBP, bukan lolos SNBP, maaf, buat kalian yang keterima eligible, Hmm. jangan meremehkan. Eligible itu Bukan penentu. bukan penentu. Eligible itu bukan penentu kalian masuk SNBP, kalian lolos SNBP. Karena SNBP itu ya seperti pada rumornya, apa Itu namanya? apa? Jalur gaib. Iya, untung-untungan, hoki-hokian. Untung-untungan, iya, Hmm, untung-untungan. katanya. Dan untungnya ada Alhamdulillah. rezekinya gitu. Betul. Nah, aku sempat waktu itu hamin 2 minggu sebelum pengumuman SNBP, aku ikut tryout dari UT, tryout akbar dari UT. Dan ya udah, aku cuma 1 kali tryout sebelum pengumuman SNBP. Setelah pengumuman SNBP, set, ternyata aku nggak lolos. Nah,
Dari situ, dengan waktu yang hanya 1 bulan, aku bener-bener ngebut belajar UTBK, mulai belajar belajar dari TikTok, dari YouTube, terus dari ebook lah. Jujur ya, aku nggak beli buku untuk belajar UTBK, tapi aku pakai ebook. Tuh. Dan itu dari ebook, intinya dari belajar tryout, usaha, doa, manifesting itu mengantarkan aku untuk lolos UTBK di UNES. Tuh. Keren, keren. Nah, matematika, guys. Terus berarti kita harus mengeluarkan uang buat beli buku, tapi bisa juga cari-cari di TikTok. Itu banyak ya? Banyak banget Oh, di banyak. TikTok itu. Katanya di Iya, bukan di tele Twitter. juga. Twitter juga banyak. Tuh. Nih, oh ya, ini satu fakta tentang SNBT ya. Kalau bisa kalian pilih, karena hari kan nggak bisa milih ya. Cari yang tempat lokasi SNBT tuh jangan yang sepi tapi yang rame. Kenapa? Kenapa ya? Ya. Pertama, kenapa harus cari yang rame? Pertama, nanti kalau rame dan kalian daftarnya di akhir-akhir aja, akhir-akhir penutupan SNBT, pendaftaran SNBT itu kalian baru daftar. Karena apa? Nanti pembagiannya kalian dapat hari-hari, bukan hari yang pertama, tapi hari-hari yang tengah-tengah atau terakhir kan. Dan itu benar-benar membuka peluang banget. Kenapa? Karena biasanya setelah SNBT hari pertama, soal-soal SNBT itu bocor. Oh iya. Iya, di Twitter. Aku kemarin itu jujur ya, aku dapat SNBT itu hari keempat. Hari keempat di ITS. Waktu itu aku ikut tesnya UTBK tuh di ITS. Terus ya itu dari hari pertama, hari kedua aku pantau terus sosmed kan, mulai dari IG, TikTok, Twitter, itu X ya, sekarang X. Iya, betul. X itu banyak banget soal-soal yang bocor. Dan lumayan membantu. Lumayan membantu, betul. Tuh. Oke, next nih teman-teman. Oke, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal aku ya. Tadi aku belum kenalan. Oh iya. Betul. Jadi aku tuh sekarang itu menempuh pendidikan di S1, pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di UNES gitu. Dan aku juga waktu itu udah sharing gimana sih cara kalian agar lolos SNBP. Nanti aku taruh linknya di sini. Jangan lupa ditonton. Kalau Tuh. kalian anak eligible pengen lolos SNBP, tanya tips and triknya di Kak Atna. Betul, atau bisa DM kalau SNBP itu ke aku, bisa SNBT ke Kanajwa. Ini IG-nya aku. Ini IG-nya aku di sini. tuh. Oke, next kita itu mau bahas culture shock gak sih? Culture shock, oh my god. Betul. Iya, betul. Kita itu mau bahas culture shock. Mau dari kamu dulu deh. Culture shock-nya itu apa? Kamu itu kan dari Mojokerto. Kita sama-sama anak rantau, terus baru kenal dunia perkuliahan. Itu apa aja sih yang kamu rasain? Terus perbedaan apa aja yang kamu rasain? Nah, ini untuk yang sebagai anak rantau dulu, karena memang aku dari Jawa Timur yang jauh kan, tiba-tiba ke Jawa Tengah yang perbedaannya itu menurutku jauh, lumayan jauh untuk perbedaan dari apapun lah, dari segi apapun, atau dari SMA ke kuliah. Mau yang mana dulu? Terserah kamu deh. Kalau enggak SMA kuliah. Dari SMA ke kuliah, oke. Yo. Kalau culture shock aku dari SMA kuliah ini nggak terlalu banyak sih. Cuman yang pertama ya, nggak ada, semua teman di kampus itu teman. Jadi kalian nggak boleh, buat kalian yang nggak mau baper, no. Buang jauh-jauh rasa baper kalian. Karena di sini kita semua teman. Banyak banget cewek cowok, meskipun mereka udah punya pasangan masing-masing nih, udah punya pacar masing-masing, tapi mereka entah itu boncengan nebeng gitu kan, misal dari fakultas A ke fakultas B, perjalanan naik motor atau main bareng cewek cowok itu udah wajar di sini. Di kampus beda kan, kalau kita masih SMA, yang satu udah punya pacar, satunya belum gitu, misalkan nanti timbul fitnah gini 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 gitu kan. Ada aja. Enggak, pengalaman temen aku. Oke. Temen aku. Nah, sedangkan kalau di kampus kita itu nggak ada kayak gitu, jadi bener-bener semuanya pure teman. Dan aku saranin kalian dari entah dari SMA, MA ataupun SMK, apapun itu, kalau kalian masuk ke dunia kuliah, jangan gampang baper. Betul. Kalau aku ya, kalau gimana? aku dari
masa SMA Heeh. ke SM aku Dari SMK. SMK ya Heeh. SMK ke perkuliahan itu lebih ke tentang pembelajarannya. Pembelajaran. Aku Oh sok iya, ya betul. kalau di SMK kan kita masih diajarin Heeh. detail gitu kan Detail. tapi kalau di sini kita itu dituntut untuk Dituntut mandiri mandiri, gitu aku betul. soknya di situ sih Itu juga. tuh terus Ada lagi? udah lanjut berarti Bentar, tentang aku ada lagi. oh ada Culture lagi shock. oke okay. Nah, terus ini ada lagi culture shock aku. Sama sih kayak yang Atna bilang tadi, kita itu dituntut belajar mandiri karena Betul. aku first time tahu kan, pernah waktu itu first time masuk kuliah. Terus aku langsung ditanya sama dosenku, kalian sudah baca bahan ajarnya belum? Sudah baca sampai mana? Udah langsung Oh ditanya gitu, first time, hari pertama masuk kuliah iya udah ditanya gitu. iya Udah ya, buat kalian yang bener-bener mau kuliah nanti, sebelum masuk kelas kalian pelajaran tuh harus belajar. Kalian nggak boleh masuk kelas Mm-mm. dengan otak kosong. baca-baca iya guru Tuh. dosenku tuh pernah bilang kalau kalian dosen dosennya itu bilang gini kalau matkul ini Hmm? matkul A gitu kan Yeah. kalian itu jangan cuma bawa kepala kosong Hmm. minimal kalian itu baca RPS-nya Nah, kalau nggak membaca materi sebelum kalian masuk ke kelas si matkul A ini gitu gitu. Karena nggak semua dosen itu apa ya memahami situasi kalian gitu. tuh Terus kalau shock aku yang kedua itu jangan disamain sama sekolah. Kalau sekolah kan kita masih ngelihat ya nih bapak ibu guru masih lewat sana lewat sini ketemu kita nyapa gitu. Nggak, tapi dosen tuh hampir nggak pernah ngelihat dosen apa ya lewat berpapasan hampir nggak pernah iya berpapasan sama sama dosen di kampus, nggak tahu jarang kenapa. Padahal kan hitungannya kayak gini ya, eh, dosen tuh kan pindah-pindah kelas, bahkan lebih banyak dosen yang pindah-pindah kelas kan karena memang ngajarnya harus dari kesini kesini kesini, ya harusnya kan membuka peluang untuk lebih banyak berpapasan, ya tapi ternyata enggak ya, enggak. enggak terus ada lagi nggak Udah. oke kalau aku itu ada lagi kan kalau di SMK dulu Ya kan SMK. tugas-tugasnya Ya itu betul, I know. masih dibilang lumayan Ringan. sedikit iya lumayan uh, ringan tapi kalau di kuliah ya ampun tugasnya aku tuh bejibun itu aku karena aku ada laprak juga kan terus kalau di rumah itu biasanya aku itu jarang banget begadang nah kalau semenjak aku kuliah itu sering aku kadang. betul itu pernah ngerjain tugas sampai jam 3 pagi itu tugas apa nggak lain nggak bukan tugas coding teman-teman Karena teknik informatika ya tugas iya coding. betul itu sampai jam 3 pagi sama teman-temanku gitu aku juga bantuin error-errornya gitu kita ngerjain bareng-bareng gitu itu sih capek banget Sama. Mm-mm. Kalau kamu nih, culture shock kamu yang dari pindahan dari Mm-mm. Purbalingga ke Semarangnya itu gimana? Oke, kalau dari aku itu mulai dari makanan nih ya. Iya, Kalau makanan. makanan itu harganya masih lumayan lah, lumayan murah, lumayan sama-sama yang di Purbalingga. Cuma yang beda itu apa? Apa rasa? Betul, Rasa rasanya itu kurang medok gitu. nggak Kayak medok. gimana ya? Kayak kadang kurang asin, kurang ini gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, aku juga waktu pertama kali itu aku homesick. Hmm, Kamu ya nggak? aku homesicknya itu setelah 1 bulan aku Alah, menetap di Semarang. 2 mingguan kalau nggak salah. dua kok bisa? mingguan. Iya, 2 mingguan aku tetap di Semarang. Itu kan aku baliknya lebih awal ya, karena memang Mm-mm. ada kegiatan pra-ospek. Ya. Giliran masuk kegiatan ospek, aku iri banget sama anak yang berangkat ospek ini. Kayak kita kan ospek berangkat tuh jam 4 subuh, Ya. jam 4 subuh kita berangkat ospek, itu ada mahasiswi yang diantar bapaknya. Di situ aku Oh, hampir nangis ngeliat itu. Kenapa? Karena sebelumnya waktu SMA juga aku selalu diantar oh jemput ya. bapakku. Nah, jadinya kayak di sini aku ngeliat kayak, Aduh, oh aku sekarang juga udah mau. nggak Iya, diantar sekarang gitu. udah gak bisa diantar. Hmm, Mentok pun ngantar juga cuma sampai stasiun, habis itu hmm, udah gitu. ya betul. Terus apa lagi ya? Ada lagi, ada lagi. Hmm, mungkin dari kamu dulu. Kalau dari aku banyak ya, Banyak. karena Aku malah nggak ada apa ya? emang suatu perbedaan ya. Meskipun aku anak Mojokerto, tetapi aku tuh secara bahasa dan apa ya namanya, bukan ras sih,
kayak budayanya itu Mhm. aku masih ngikut daerah Surabayaan. Oh, Jadi kalau kalian ngelihat aku ngomong Jawa, wih, kalian pasti ngiranya aku kayak, ih kasar banget sih nih orang kalau ngomong gitu. coba contohin. Nggak bisa, nggak ada lawan bicaranya, nggak ada lawan Ya, bicaranya sama-sama. sana gitu. Iya gitu. Nah, jadi aku ngomongnya ya itulah pokoknya kan Mhm. ngikutnya daerah Surabaya yang masih ya kalian tahu sendiri kan gimana orang Surabaya kalau ngomong gitu kan. Nah, terus jadinya aku kesini tuh di sini aku nggak berani ngomong pakai bahasa Jawa. Kenapa? Kalau nggak sama teman aku nggak berani. Meskipun sama temen pun kalau nggak belum deket, aku tuh nggak berani. Kenapa? Karena nanti takut takut nanti aku ngomongnya dikira aku takut dikira Kasar. salah ngomong. Padahal aku lihatnya biasa aja tapi ternyata oh temanku tersinggung karena memang nggak pernah Logatnya. logatnya beda betul aku ngikutnya logat Surabayaan aku masih ngikut logat Surabayaan. Nah jadi di situ takut pertama. Terus yang kedua dari segi makanan makanan aku bener-bener nggak cocok sama makanan sini sama sekali maaf maaf Semarang. Jadi Parah. selama ini aku jarang banget untuk beli makanan di luar, lebih sering masak sendiri. Iya, Nah, sama. tuh, kalau bosen baru aku beli makanan di luar. Yang cocok di sini cuman nasi Padang. Nasi Padang dan mie ayam. I like. Enggak, mie ayam no. Oh, Masih aku enakan yang di daerahku, menurutku ya. hmm, Gitu. Aku juga sering masak gitu tuh lebih hemat juga ya kan. lebih hemat. Heeh. Betul. Tuh. Nah, Terus hal tersebutnya aku ini ada lagi ada lagi ternyata. apa? Aku itu ngerasa perbedaan cuaca. Oh, iya perbedaan Aku cuaca. kan di Purbalingga Mm-mm. dan Purbalinganya aku itu kebetulan deket gunung. Jadi Mm-mm. kan itu dingin kan, Iya. itu dingin. Terus aku pindah ke Semarang, langsung lah cuacanya langsung panas. Terus tiap malam tuh Mm-mm. aku selalu nggak berhenti Mm-mm. nggak pakai kipas. Selalu Pasti pasti pakai pasti kipas. pakai kipas. Itu karena saking panasnya gitu. Kalau di sana tuh bener-bener dingin, Mm-mm. air pun tuh dingin banget. Tapi kalau di Mm. sini enggak, Mm. asli. Kalau aku, kalau soal cuaca ya, kalian tahu sendiri lah Surabaya sepanas apa ya 11-12 Mm-mm. sama Semarang. Dan aku juga masih ini Mojokerto itu juga panasnya ya kurang lebih Oh. sama kayak Surabaya. Mungkin beda 2 atau 3 derajat aja gitu kan. Tapi aku di sana di Mojokerto udah kebiasaan sama panas. Jadi waktu aku pindah ke Semarang kena panasnya ya I'm fine, biasa Ya, aja. nggak terlalu Nah, kaget. nggak kaget malah kan. Justru yang bikin aku kaget apa? Apa? Pernah aku waktu berangkat ospek kalau nggak berangkat kuliah nih ya. Semua temen-temenku, bukan temen sih orang lain sebenarnya aku Hmm? juga nggak kenal. Intinya maba maba juga. Ya. Mereka pada ngeluh, ih Semarang panas banget, Semarang panas banget. Tapi emang Aku, sepanas itu. tapi aku mikir di sini, hei, masa segini kok panas? Kalian tuh panas dari mana? Gitu loh. Terus ternyata usut punya usut, daerah Jawa Tengah memang kebanyakan pegunungan yang di tengah Mm-mm. kan. Nah, Betul. sedangkan Jawa Timur itu banyaknya dataran rendah, jadinya ya kebiasaan panas di Jawa Ya. Timur. Terus ini apa lagi ya? Ah iya, pasar Indomaret, maaf ya, maaf Semarang, maaf banget. Untuk Indomaret itu tolong bukanya lebih pagi ya. Soalnya jujur, Emang enggak ya? enggak di Jawa Timur, jujur ya, di Jawa Timur jam 6 pagi itu Indomaret, Alfamaret kayak gitu udah buka. Tapi di Semarang setengah 8 jam 8 baru Oh buka. iya, Hmm, di bawah. iya di bawah. Oh. Nah, terus waktu itu pernah soalnya aku lapar nih. Aku Hmm. juga belum masak, buru-buru. Aku tadinya mau beli roti ke Hmm. Indomaret. Ternyata Indomaretnya tutup. Belum buka. Oh, ini udah jam berapa kok? Indomaret belum buka, Alfamaret juga belum buka. Ini tapi yang aku suka di Semarang nih pasarnya ya. Kenapa? Pasarnya tuh bukanya sampai siang tahu. Jam? Sampai siang tuh kayak dagangannya tuh masih lumayan Oh. ada banyak gitu Hmm. loh. Sampai aku pernah paling siang itu ke pasar itu mau sholat Jumat ya sekitar jam Hmm. 11-an baru ke pasar dan itu bener-bener kayak masih ada gitu masih ada apa namanya kayak orang jualan tuh masih Iya. rame banget sedangkan di Jawa Timur tuh enggak ya Kalau di Jawa Timur tuh sampai jam berapa udah sepi? justru jam 9 mungkin udah sepi ya jam Oh. 8 jam 9 udah sepi untuk sayur-sayuran ya Iya. bahan-bahan makanan gitu tapi kalau
pasarnya tuh yang menjual makanan kayak makanan tradisional kayak tahu lontong, mie ayam, bakso, soto itu memang bukanya siang. Tapi kalau untuk bahan masakan tuh di Semarang tuh bukanya sampai siang. Malah ada yang bukanya malam kan. Apanya? Sedang ada pasar di Jatingaleng tuh bukanya Oh sampai iya. sore, sampai Hmm. sore gitu kan bukanya. Ini suka banget ke pasar teman-teman. Betul. Kalau aku cuma ke warung, ke toko gitu. Aku lebih ke pasar karena apa? Di pasar itu murah sekali Mm-mm. teman-teman. Tuh. Rekomen. Apalagi Terus kalau apalagi? kalian apalagi kalau kalian tuh punya apa ya biasanya? Langganan. Langganan di pasar tuh masih murah. Tuh. Tapi emang kalau nggak beli banyak tetap ya, Apa? tetap dikasih murah. Ya standar harga pasar, tapi kadang Hmm. memang ada penjual. Aku kan nemu penjual yang baik banget di Pasar Sampangan Semarang itu kan. Di situ Apa itu? matkul favorit pas semester Hmm. 1 Kak. Oh iya. Dan BTW ini pasar sambil sama nge-live guys. iya. Nah, aku punya pelangganan kan ibunya tuh baik banget, malah bilang mau setengah aja apa Nduk gitu. Iya Bu, kalau boleh setengah aja gitu. Karena memang bayangin kalian kangkung ya, Iya. kangkung tuh seikat segini, seikat itu segini. Iya Masa iya. kalian mau makan sendirian gitu loh? Mungkin jadinya kayak aku minta setengah gitu boleh sama ibunya beli setengah. Baik banget. Hmm. Wih, Terus apa lagi? nih selama semester 1 matkul favoritmu apa? Apa ya? Kalau aku Matkul favorit sebagai anak pendidikan teknologi informasi dan komunikasi komputer maaf pendidikan pendidikan, teknologi teknik, informatika dan komputer. pendidikan Apa ya teknologi matkul informatika favoritku? matkul favorit semester 1 anak pendidikan TIK. Coba dengarkan jing 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 jing. Fisika. Fisika. Tuh. Heran kalau Aku ada orang suka fisika. nggak tahu kenapa nilai fisika aku dari kelas 7. Iya ya, Kelas 7. kelas Kelas 10 lah. oh iya, Kelas 10. kelas 10 itu bagus gitu. Dan ini di kuliah bagus lagi. Jadi aku suka fisika. Tuh. Kalau kamu apa? Kalau aku suka jujur ya, kalau nggak ambil pendidikan matematika aku Hmm. bakal ambil statistika. Hmm. Karena sebelumnya setelah lulus SNBP itu aku nyoba banyak banget pendaftaran kan, kayak termasuk UMPTKIN, dan aku daftar ini mandiri beasiswa di ITS. Ini manfaatkan banget ya buat kalian yang mau masuk ITS, bisa kalian daftar mandiri beasiswa di ITS gratis dan bisa pakai KIP kuliah. Kenapa kamu nggak? Aku udah daftar, tapi karena aku dinyatakan lolos SNBT, menyatakan tidak lolos. Karena Oh, pengumumannya misal hari ini mepet kah? jelang 2 hari. Hmm. Jadi hari ini pengumuman SNBT nih ya, terus 2 hari kemudian itu pengumuman yang beasiswa ini. Oh, gitu. Ya, jadi aku sempat daftar di kalau misalkan aku berkesempatan untuk daftar di bukan daftar sih, kalau aku berkesempatan untuk lolos di ITS, aku bakal milih jurusan statistika. Yang D4 statistika bisnis tuh. Oh, D4. Aku ngincer itu, jurusan itu kalau di ITS. Nah, kalau misal nggak masuk pendidikan matematika, aku bakal ambil statistika sih. Karena apa? Kenapa aku milih statistika? Karena pertama aku merasa mampu, dan kedua aku memang berminat di statistika tuh. Suka aja gitu loh. Di situ ya aku semester, dan untungnya semester 1 kemarin nilai statistika aku tuh memuaskan sesuai Wow. effort yang aku keluarkan, dan dosenku pun meskipun terkenalnya dosen killer sih, tapi menurutku enggak, karena menurutku dosennya itu baik banget, udah lucu baik. Aduh, dosen favoritku di semester 1 itu dosen statistika pendidikan matematika UNES. Kenapa? Karena beliau pencetak Mapres Oh, UNES iya. ya. Keren. Oke, ini karena udah panjang banget Iya, ya. panjang banget ya kita ngobrol banyak Nggak banget kerasa hari ini ini. udah 30 menit teman-teman. Jadi mungkin itu aja cerita kita, sharing-sharing kita tentang pengalaman SNBP, pengalaman SNBT, kemudian culture shock kita selama di perkuliahan, terus apa yang kita rasain selama kuliah. Itu sampai situ aja teman-teman. Oke. Nanti buat yang
mungkin masih kepo. masih kepo lebih lanjut, mau tahu lebih lanjut, itu bisa banget DM kita berdua. Iya, boleh buat Oke, kalian. mungkin cukupkan aja ya. Iya, Oke, kita kita cukupkan. cukupkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.